Jalan aman dan praktek lahir batin untuk menghadapi energi 2026. Ndok toleh butuh-butuhku kabeh. Sekarang sampailah kita di bagian paling penting. Bagian yang dari tadi kamu tunggu-tunggu. Ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Tahun ketika angin menyimpan rahasia. Munggo dhisik cah bagus, cahayu, para pewaris leluhur sak tono nusantara. Duduklah sebentar, jangan terlalu tegang. Tahun 2026 itu memang bikin banyak orang keringetan sebelum waktunya. Tapi kalau kamu mendengarkan wejangan Kiai Semar dengan hati jernih, kue iso ndelok badai tanpa ikut kebawa angin edan. Aku Semar, wong cilik sing diwenehi tugas gede, ngelingke, bukan nakut-nakuti. Kalau mau takut, tonton saja film horor yang setannya suka muncul mendadak. Kalau mau eling lan waspodo tur sadar diri, mari duduk santai bareng Kiai Semar. Ndok toleh butuh-butuhku kabeh. Tahun 2026 itu bukan tahun kiamat, tapi tahun ketika banyak hal yang selama ini disembunyikan mulai bergerak dari bawah tanah. Bukan zombie, tenang baik. Yang bergerak itu bukan tulang-tulang berjalan, tapi energi. Energi perubahan, kesadaran, dan juga kesalahan-kesalahan lama manusia. Dalam serat kuno pernah disebutkan, saben wektu ana tondo, nanging ora saben tondo kok dikatekake. Setiap zaman punya isyarat, tapi tidak semua isyarat mau diperhatikan manusia. Nah, itu masalahnya. Tahun 2026 adalah tahun ketika isyarat-isyarat itu tidak lagi mengetuk pintu, tapi mendobraknya. Walah. Tanda-tanda di langit yang mulai bicara. Sebelum kalian panik, mari ku jelaskan pelan-pelan. Langit itu bukan sekedar biru. Ia adalah layar besar tempat alam menuliskan pesan. Pada 2026 akan ada fenomena langit yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Angin selatan yang biasanya anteng, tiba-tiba jadi pembawa kabar. Awan-awan yang biasanya jadi pemanis langit sore, mendadak seperti sedang menggambar simbol tertentu. Apakah itu artinya bencana? Belum tentu. Kadang alam hanya ingin menyampaikan, manusia, kue saiki kok rame karo hal remeh. Sementara bumi yang dadi rumahmu malah kamu biarkan sakit. Jangan tersinggung yo, ini bukan aku yang bilang, ini bumi yang ngomong. Indonesia 2026.
ketika semua orang merasa benar. Walah, ini bagian yang paling lucu sekaligus paling menyedihkan. Tahun 2026 itu ibarat panggung sandiwara, di mana semua orang pengen jadi tokoh utama. Yang tidak tahu apa-apa, sok paling tahu. Yang tidak belajar apa-apa, sok paling bijaksana. Yang salah pun bisa terlihat benar, asal suaranya paling keras. Padahal leluhur Jawa kuno sudah berkata, wong rame durung mesti bener, wong sepi durung mesti salah. Tapi wajar, semua orang panik. Semua orang merasa harus menafsirkan perubahan energi yang terjadi. Kiai Semar tidak menyuruh kalian memilih siapa yang benar. Aku hanya menyuruh kalian tidak ikut-ikutan mabuk ketakutan. Opo maneh mabuk dogma dan doktrin nasab nabi palsu. Energi tanah Jawa yang mulai mengalir ulang. Ayo, tarik napas dulu. Bagian ini agak halus, jadi rungokke kanthi ati. Belajar nggawe rasa. Pada 2026, aliran energi Nusantara, terutama tanah Jawa, mulai bergerak ke pola yang baru. Bukan berarti menjadi buruk, bukan berarti akan terjadi kiamat dahsyat yang bikin semua orang kabur ke gunung. Tidak, energinya hanya berganti jalur. Seperti kabel listrik yang diganti supaya lampu bisa lebih terang. Seperti sungai yang sedikit berubah arah karena hujan deras. Tapi masalahnya begini, manusia itu suka panik kalau ada perubahan. Mereka lebih takut perubahan kecil energi dibanding tagihan listrik yang melonjak. Loh, kok iso? Yo iso, wong manusia itu unik. Energi tanah Jawa itu bukan mistis-mistisan. Itu realitas alam. Getaran tanah, pola angin, suhu, kelistrikan bumi, dan frekuensi elektromagnetik. Kalau semuanya berubah sedikit saja, manusia yang sensitif akan merasakan tidur gelisah, mimpi aneh, emosi cepat meledak, merasa sedih tanpa sebab, atau tiba-tiba jadi introspeksi tanpa alasan. Ini bukan horor, ini alam bekerja. Dalam suluk sukma sejati ada wejangan. Sapa sing waskita bakal kerasan sadurunge kedaden. Orang yang peka akan merasakan sebelum sesuatu terjadi. Maka, kalau di 2026 kamu lebih sensitif, bukan berarti kamu kerasukan. Bukan berarti kamu diserang makhluk gaib. Bukan berarti dunia mau runtuh. Justru itu tanda kamu punya kesadaran yang sedang ditingkatkan oleh alam. Bangsa yang sedang mencari jati diri. Indonesia 2026 itu ibarat anak remaja yang baru menemukan jerawat pertama. Malu, bingung, tapi itu bagian dari tumbuh dewasa. Bangsa ini sedang menuju fase kedewasaan spiritual. Tapi yo tahu sendiri, kalau menuju dewasa pasti ada masa-masa mudah tersinggung,
mudah curiga, suka merasa paling benar, suka menyindir tetangga, suka bikin drama. Iya, aku tahu kamu ketawa. Tapi serius, bangsa ini sedang mengalami geseran energi. Dan geseran itu membuat orang-orang yang hatinya tidak stabil akan semakin tidak stabil. Makanya aku, Kiai Semar Jawa, muncul di sini, nongol di YouTube channel Semar Jawa, sambil membawa tongkat tua dan perut buncit untuk menenangkan. Jangan ikut mabuk, jangan ikut bising, jangan ikut berlari tanpa tahu arah. Karena tahun 2026 bukan tahun takut, tapi tahun waspada dengan kepala dingin, hati bening, lan sadar diri. Waspada itu beda dengan ketakutan. Waspada itu melihat tanda tanpa memelintirnya jadi rumor. Waspada itu memperbaiki diri tanpa menuduh semua orang lain sesat. Seperti pitutur Jawa mengatakan, waspada ojo nganti suudzon. Berhati-hati tanpa berburuk sangka. Pada 2026, jaga ucapanmu, jaga hatimu, jaga keluargamu, jaga pikiranmu dari berita sensasional. Jaga dirimu dari guru spiritual instan yang suka jualan ketakutan tapi nggak pernah jualan kedamaian. Yo, itu sindiran. Semar kan memang satir tugase. Tahun 2026 bukan tahun panik, tapi tahun ketika manusia diminta lebih peka, lebih jernih, dan lebih waras. Walau dunia kelihatan makin edan, dan disitulah tantangannya. Perubahan energi yang tidak bisa ditawar. Shh, ayo mendekat sedikit lagi. Batch pertama tadi baru pembukaan. Ibarat aku baru mengetuk pintu hati kalian. Sekarang di batch 2 ini kita akan masuk lebih dalam. Perubahan energi 2026. Dan tanda-tanda halus yang cuma bisa dirasakan, bukan dilihat. Ingat, ngerti orang ngerti, percaya ora percaya, energi tetap berjalan. Alam tidak menunggu manusia yakin lan siap. Energi 2026. Ketika jalur lama tidak lagi berlaku. Ndok, tulih, putu-putuku kabeh. Mari kita mulai dari yang paling penting. Di tahun 2026, aliran energi bumi itu tidak lagi seperti dulu. Kalau biasanya alirannya seperti sungai yang tenang dan bisa diprediksi, maka tahun 2026 adalah sungai yang mengalir sambil berubah arah. Tidak anarkis, tidak kacau, tapi meminta manusia menyesuaikan diri. Dalam serat kuno disebutkan,
Dunya uwah, manungsa kudu uwah ing batin. Ketika dunia berubah, manusia mesti ikut berubah dalam batinnya. Perubahan energi 2026 tidak bisa ditolak dengan doa yang tergesa-gesa, tidak bisa dihambat dengan kemarahan, tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan. Energi 2026 itu ibarat gerbong kereta yang pindah rel. Kalau kamu berdiri terlalu dekat, kamu ikut terguncang. Kalau kamu duduk manis dan pasang sabuk batin, kamu selamat. Tanda-tanda halus yang akan muncul. Jangan tunggu yang heboh atau viral dulu. Tanda-tanda energi itu selalu muncul dalam bentuk halus sebelum akhirnya terasa besar. Pertama, gangguan tidur dan mimpi yang tidak biasa. Banyak orang akan merasakan mimpi berulang, mimpi bertemu sosok berkain putih atau berkain hitam, mimpi berada di tempat tinggi, mimpi melihat banjir cahaya, atau mimpi dituntun seseorang yang wajahnya tidak terlihat. Tenang, itu bukan pertanda kamu disantet tetangga. Itu bukan pertanda kamu diganggu makhluk halus. Itu hanya jiwa yang sedang dipoles oleh alam. Jiwa yang terlalu banyak menahan beban masa lalu akan dibersihkan lewat mimpi. Jangan takut, takut cuma bikin prosesnya makin berat. Tanda kedua, perubahan suasana ruangan tanpa sebab. Pernah merasa ruangan tiba-tiba sesak atau gerah padahal kipas nyala? Atau tiba-tiba ada hawa dingin berjalan dari pintu ke jendela? Atau tiba-tiba kamu merasa diperhatikan padahal lagi sendirian? Haha, itu bukan kuntilanak lewat. Itu energi bumi sedang menata ulang alirannya lewat tubuh kita. Manusia itu antena hidup. Kalau frekuensi berubah, antena ikut bergetar. Tanda ketiga, emosi naik turun tanpa logika. Jika di 2026 kamu tiba-tiba nangis tanpa alasan, bisa jadi itu bukan sedih. Kalau tiba-tiba marah tanpa pemicu, bisa jadi itu bukan amarah. Itu hanya tubuhmu membersihkan energi lama. Dalam pitutur Jawa ana wejangan halus. Sing ora ditangisi, ora bakal nyisih. Kenapa energi Indonesia paling terasa? Nah, ini penting. Kenapa kok Indonesia, khususnya Jawa, terasa paling kuat perubahan energi ini? Karena Nusantara adalah pusat medan kesadaran kuno. Sejak ribuan tahun lalu, para leluhur menanam doa, topo, dan laku di tanah ini. Doa mereka tidak hilang. Doa itu ibarat biji yang tertanam dan di tahun 2026 mulai tumbuh kembali. Maka aliran energi tidak akan sama. Dan yang paling sensitif menerima perubahan itu adalah orang yang hati ini lembut, orang yang jiwanya sering merenung, orang yang sering meditasi tanpa sadar, contohnya bengong tapi sebenarnya connect. Dan orang-orang yang tidak pura-pura kuat. Semakin kamu jujur pada dirimu, semakin cepat kamu menyesuaikan diri. Perubahan 2026 akan menyaring manusia
Nah, ini bagian satirnya. Semar harus ngomong blak-blakan. Perubahan energi 2026 itu seperti saringan kopi. Mana yang murni akan turun ke bawah, mana yang ampas akan ditinggalkan di atas. Jadi akan ada orang-orang yang makin jernih pikirane, makin lembut hatine, makin peka terhadap kebenaran. Tapi juga akan ada yang makin keras kepala, makin mudah tersinggung, makin merasa paling benar, makin hobi menyalahkan orang lain. Energi tidak membuat orang baik. Energi hanya memperjelas siapa dirinya. Sama seperti cahaya, ketika kamu menyalakan lampu, kamar tidak bertambah kotor. Yang kotor hanya terlihat. Nah, ini bagian yang kalian tunggu. Bagaimana menyikapi 2026 tanpa jadi korban ketakutan, tanpa jadi hamba yang panik? Pertama, jangan menelan berita mentah-mentah. Tahun 2026 banyak berita sensasional. Semuanya serba gempa energi, prediksi kiamat, ramalan gelap, pesan leluhur yang dipelintir. Semar bilang satu hal, waspada ya, tapi jangan goblok. Maaf ya, sindiranku halus kok sebenarnya. Kalau ada berita yang bikin kamu cemas, ambil jarak. Kalau ada narasi yang membuatmu takut, tutup telinga. Takut hanyalah makanan empuk bagi energi negatif. Kedua, perbanyak diam 5 menit sehari. Ini bukan meditasi yang rumit. Cukup duduk, tarik napas, dan diam. Diam adalah cara paling cepat untuk menyesuaikan diri dengan energi baru. Pitutur Jawa berkata, siro sepi dunyo rame. Ketika dirimu tenang, dunia tidak lagi berisik. Ketiga, jangan melawan perubahan. Lawan perubahan energi ibarat melawan arus sungai. Capek tapi tidak kemana-mana. Biarkan perubahan terjadi, yang penting kamu tidak kehilangan kendali atas dirimu. Keempat, jaga keluarga, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kehangatan. Keluarga akan menjadi tempat paling penting di 2026. Bukan untuk berlindung, tapi untuk stabilisasi batin. Peluk anakmu lebih sering, ngobrol dengan pasanganmu lebih jujur, hargai orang tua yang mulai pikun tapi hatinya masih tajam. Keluarga adalah jangkar energi. Kelima, jangan mengaku paling beriman atau paling paham energi. Semar harus bilang ini, tahun 2026 akan bermunculan guru instan, pendeta karbitan, ulama kilat, orang sakti dadaan yang naik rating karena ketakutan orang-orang. Semar cuma ketawa. Loh kok iso? Soale kalau benar-benar sakti tidak akan memamerkan kesaktiannya. Orang yang benar-benar beriman juga tidak sibuk menunjukkan imannya. Kuncinya, waras di tengah dunia yang edan. Tahun 2026 bukan tentang siapa paling suci, siapa paling sakti, siapa paling peka. Tahun 2026 adalah tentang siapa yang masih waras ketika dunia makin bising. Dalam suluk Kidung Rahayu tertulis, sing eling lan waspada bakal diparingi dalan. Yang ingat dan waspada akan diberi jalan. Jadi tetaplah jernih, tenang, mengamati,
tidak reaksioner, dan tidak mudah dikeruhkan oleh berita maupun omongan orang. Karena alam sedang bekerja, dan manusia cuma perlu satu hal, ikuti dengan kesadaran, bukan ketakutan. Fenomena gaib 2026, gerak langit dan tanah, dan ramalan leluhur Nusantara. Shh, tarik nafas dulu. Kalau batch 1 itu prolog, batch 2 itu peringatan batin, maka batch 3 adalah pembukaan gerbang gaib yang sejak dulu sudah ditulis para leluhur Nusantara. Ingat, Semar bukan mau menakut-nakuti. Semar hanya melaporkan apa yang memang sudah berjalan. Yang bisa lihat, yo lihat. Yang belum, ya jangan dipaksa. Takut itu boleh, tapi jangan sampai bikin bodoh. Fenomena gaib 2026, ketika tirai halus menjadi lebih tipis. Tahun 2026 adalah tahun ketika pemisah antara alam kasar dan alam halus menjadi lebih tipis. Kalau biasanya manusia hanya merasa merinding, maka di tahun 2026 banyak yang mulai merasakan kehadiran. Tidak selalu makhluk tinggi, kadang hanya sisa energi lama yang belum usai. Kadang hanya gelombang tanah yang sedang naik. Dalam serat Kalatido, Ronggo Warsito menulis, "Jaman edan yen ora eling ilang." Di zaman edan, siapa yang tidak sadar lenyap. Lenyapnya bukan hilang fisik, tapi hilang akal sehat. Maka Semar ingatkan, fenomena gaib itu bukan persoalan seram atau wow, tapi tentang kesiapan mental. Apa saja fenomena gaib yang mulai muncul 2026? Fenomena pertama, bayangan bergerak yang bukan bayanganmu. Di beberapa daerah, terutama yang berdekatan hutan, laut, atau situs kuno, banyak orang akan mulai melihat bayangan yang lewat cepat, muncul dari sudut mata. Jangan panik, itu bukan setan sedang jogging sore. Itu hanya tanda bahwa medan energi tanah sedang membuka memori lamanya. Tanah menyimpan sejarah. Kalau energinya bergeser, memorinya ikut muncul. Fenomena kedua, suara-suara tanpa wujud. Di 2026, beberapa daerah akan mengalami fenomena suara langkah, suara pintu, suara angin meski angin tidak bertiup, atau suara yang tidak jelas seperti orang memanggil dari jauh. Di Bali ini biasa. Di Jawa, ini sebentar lagi jadi hal lumrah. Bukan mau menakut-nakuti. Ini hanya penanda bahwa alam halus semakin dekat dengan alam manusia. Fenomena ketiga, waktu terasa berubah kecepatannya. Ada hari yang berjalan sangat cepat. Ada hari yang terasa berat dan pelan seperti lumpur. Ini bukan ilusi. Ketika medan magnet bumi berubah, persepsi waktu manusia ikut berubah. Perubahan di langit 2026. Cahaya bukan sekedar cahaya. Langit adalah layar raksasa energi. Dan tahun 2026, layar itu mulai memutar film baru. Apa saja perubahan langit yang terlihat? Perubahan pertama, cahaya aneh di langit malam. Akan ada banyak laporan tentang
cahaya bergerak perlahan, garis panjang seperti meteor tapi tidak jatuh, kilau kecil yang muncul lalu padam. Bukan UFO, jangan langsung lebay. Banyak dari itu hanyalah partikel energi bumi yang naik ke atmosfer. Di Jawa ini dikenal sebagai padang jagat. Titik cahaya kecil pertanda perubahan alam. Dalam pitutur Jawa, nalika langit murup, ati kudu eling. Ketika langit menyala, hati harus ingat. Perubahan kedua, fenomena arah angin yang tidak stabil. Ini tanda besar. Di tahun 2026, arah angin di Indonesia agak nyeleneh, tidak seperti biasanya. Leluhur dulu menggunakan arah angin untuk membaca tanda. Kalau angin dari selatan masuk terlalu dalam ke pedalaman, artinya tanah sedang berubah nafas. Di beberapa daerah, orang PK akan merasakan angin terasa berbau tua, seakan membawa memori masa lampau. Di Jawa Tengah, di Magelang dan sekitarnya, angin selatan seringkali membawa bau yang aneh karena berdekatan dengan Gunung Merapi. Itulah sebagai pertanda bencana alam yang berkaitan dengan gunung berapi. Perubahan tanah, nafas bumi sing tangi. Fenomena goib ora mung neng langit tapi juga tanah sing kalian injak setiap hari tanpa sadar bahwa tanah duwe kesadaran. Fenomena goib pertama, titik panas lan titik dingin nang tanah. Akan muncul beberapa wilayah sing tiba-tiba luwih panas dari biasanya, tiba-tiba dingin meski siang terik. Iki ora cuaca semata, iki tondo energi bawah tanah sedang naik ke permukaan. Fenomena goib kedua, hewan luwih peka dari podo menungso. Jika kamu lihat burung beterbangan tanpa arah, kucing natap sudut kosong, anjing gonggong ke tempat sepi, semut pindah sarang tiba-tiba, iku ora kebetulan. Hewan merasakan medan bumi. Lan tahun 2026 mereka akan menjadi sistem peringatan dini. Kalau kamu bingung harus nyikapi opo, lihat perilaku hewan. Mereka tidak pura-pura pinter seperti menungso. Fenomena goib ketiga, situs kuno mulai memanggil. Nah, iki Kiai Semar ngomong alon-alon, ing tanah Jawa, situs-situs tua seperti candi-candi tak dikenal, punden berundak, petilasan prajurit kuno, gardu batu sing terkubur tanah mulai memberikan suara lamanya. Urang sing peka akan mendengar bukan suara manusia, tapi gema batin leluhur. Iki orang romantisasi sejarah, iki fenomena medan energi sing membuka memori. Tanda-tanda 2026 yang para leluhur sudah prediksi. Ini bagian yang orang sering lupa. Leluhur Nusantara itu bukan hanya sakti, tapi juga observator alam yang cerdas. Beberapa tanda 2026 yang dulu sudah ditulis. Tanda pertama dalam serat Sabdo Palon. Disebutkan bahwa noliko tanah goyang tanpa gempa, iku tondo zaman owah. Ketika tanah terasa bergetar tanpa gempa, itu tanda zaman bergeser. Ini banyak terjadi di beberapa desa terpencil sejak akhir 2025. Tanda kedua dalam ramalan Jayabaya.
Rojo Kediri itu menulis hal yang lebih dalam. Kelak yen langit sumunar warna-warna, donya cedhak owah-owahan. Kelak ketika langit bersinar warna-warni, dunia mendekati perubahan besar. Fenomena cahaya aneh 2026 itu salah satu tandanya. Tanda ketiga, dalam Kidung Tanah Jawa ada satu bait menarik. Sakbejane wong kang eling bakal pinunjul ing pepeteng. Sebahagia-bahagianya orang yang sadar ia akan selamat di masa gelap. Maksudnya bukan gelap fisik, maksudnya gelap informasi, moral, lan batin. Bagaimana manusia menyikapi fenomena gaib ini? Tenang, Semar tidak akan membiarkan kalian hanya mendengar tanpa pegangan. Fenomena gaib hanya menakutkan kalau kamu tidak punya pondasi batin. Cara menyikapi perubahan langit dan tanah tahun 2026. Pertama, jangan langsung menganggap semua gaib itu jahat. Kehadiran energi halus bukan berarti ancaman. Kadang hanya tanda bahwa alam mengajak manusia menunggu. Kedua, tetap waras, jangan jadi akun mistis bodong. Banyak orang akan memanfaatkan 2026 untuk jualan ketakutan, jual jasa pengusiran makhluk halus, jual ramalan dadaan. Semar cuma komentar, "Lu kok mendadak pinter kabeh? Kemarin jual kaos, sekarang jual portal gaib." Hati-hati, fenomena gaib itu nyata. Tapi orang yang memanfaatkannya untuk menakuti itu lebih berbahaya dari makhluk halus. Ketiga, jangan mengumbar pengalaman gaib ke media sosial. Kalau kamu mengalami hal yang tidak biasa, cukup simpan, renungkan, dan bersikap hening. Karena makin banyak orang ngomong, makin besar egonya, makin tertutup batinnya. Keempat, ingat ini. Gaib itu tidak perlu dicari, kalau waktunya dia akan datang sendiri. Intinya, tahun 2026 adalah tahun ketika tirai dunia menjadi tipis. Tapi ingat, tipis bukan berarti berbahaya. Tipis berarti manusia diberi kesempatan untuk lebih sadar. Di tengah semua fenomena ini, yang paling penting bukan melihat gaibnya, tapi melihat dirimu sendiri. Apakah sudah tenang? Apakah sudah jernih? Apakah sudah waras? Apakah sudah tidak mudah tertipu? Apakah sudah tidak mudah bereaksi? Karena tahun 2026 bukan tentang supranaturalnya, tapi tentang kualitas batin. Energi Spiritual Nusantara 2026. Tangan tak terlihat, gelombang halus, dan cara membaca pertanda sebelum terlambat. Shh, duduk sing penak. Batch 4 ini ibarat masuk kamar belakang rumah Jawa. Remang-remang, tapi di sanalah rahasia disimpan. Kalau batch 3 bicara fenomena gaib yang tampak,
batch 4 membahas perubahan energi yang tidak tampak, tapi justru lebih menentukan arah bangsa. Energi Nusantara sedang diusik dari dua arah. Tahun 2026, energi spiritual Indonesia berubah, bukan karena satu sebab, tapi dua. Pertama, tekanan dari langit, energi kosmik dan pergeseran cakra bumi. Kedua, tekanan dari tanah, memori leluhur yang bangun, dan energi alam yang bergerak. Dua tekanan ini membuat energi Nusantara ibarat kain ditarik dari dua ujung. Kalau kainnya kuat, ia menegang tapi tidak robek. Kalau koyak, ya semua yang menumpang di atasnya ikut jatuh. Semar tidak menakut-nakuti, Semar hanya menjelaskan bagaimana medan batin bergerak. Tanda utama, Indonesia terasa lebih panas, bukan soal cuaca. Banyak orang bilang 2026 kok hawana gerah, panas, sumpek. Padahal suhu resmi tidak berubah signifikan. Itu karena yang panas bukan udara, tapi energi sosial batin manusia. Orang cepat tersinggung, cepat marah, cepat salah paham, cepat ngamuk di kolom komentar. Fenomena ini dalam pitutur Jawa disebut geni tanpa ububan, api tanpa tiupan tapi tetap berkobar. Artinya energi api sedang meningkat, api emosi, api konflik, api batin. Ini tanda pertama perubahan 2026. Pangan tak terlihat yang mengaduk energi Indonesia. Semar bicara energi. Di tahun 2026 ada gerakan besar seperti tangan tak terlihat yang mengaduk energi Nusantara, membuat yang biasanya diam jadi gaduh, yang biasanya patuh jadi pembangkang, yang biasanya lembut jadi keras, yang biasanya hening jadi ribut. Apa itu tangan tak terlihat? Pertama, gerak cakra bumi di kawasan Jawa Bali. Di bawah tanah Nusantara ada pusat energi kuno. Dalam ilmu Jawa disebut pancer bumi, pusat titik keseimbangan. 2026 pancer itu sedikit bergeser. Bukan gempa, bukan bencana, tapi pergeseran halus yang mengubah arah aliran energi manusia. Kedua, gelombang kesadaran kolektif yang sedang disetel ulang. Ini yang orang awam sulit pahami. Kadang perubahan besar dalam sejarah manusia iku bukan dimulai dari perang atau ekonomi, tapi dari gelombang kesadaran bersama. Tahun 2026, gelombang itu bergerak. Maka banyak orang merasa ingin memberontak dari kebohongan lama. Ketiga, terbukanya pintu memori leluhur. Jawa punya istilah sangkan paraning dumadi, asal usul dan tujuan penciptaan. Ketika energi leluhur bangun,
itu berarti bangsa diingatkan kembali jati dirinya. Dan tahun 2026, pintu itu mulai retak, mulai terbuka. Tanda-tanda energi spiritual berubah di 2026. Sekarang Semar jelaskan tanda-tandanya satu persatu supaya sampean tidak bingung. Tanda pertama, banyak orang mimpi aneh yang terasa nyata. Mimpi yang bertemu orang tua atau leluhur, berada di tempat tua, berada di candi, gunung, atau sungai tertentu, melihat cahaya besar atau bayangan tinggi. Mimpi ini bukan bunga tidur. Ini pesan halus ketika energi bawah sadar sedang dibuka. Dalam serat Wedatama disebut sasmita swara tanpa wicara, petunjuk yang hadir tanpa suara. Tanda kedua, banyak tempat keramat menguat energinya. Tempat-tempat seperti Sendang, gunung-gunung kecil atau punden, makam leluhur, situs batu tua, hutan tertentu mulai terasa lebih bergetar. Kenapa bisa begitu? Karena medan energi bumi sedang naik, dan tempat-tempat tua itu adalah antena peninggalan leluhur. Ketiga, jiwa manusia mudah lelah dan sulit fokus. Ini bukan kurang tidur, bukan burnout kerja. Ini efek gelombang energi tinggi yang membuat otak manusia bekerja ekstra untuk menyesuaikan diri. Makanya di tahun 2026 banyak orang mudah pusing, mudah jenuh, sulit mengambil keputusan, seperti kehilangan arah batin. Itu tanda bahwa medan energinya sedang disetel ulang. Tanda keempat, banyak anak muda mendadak mencari arah hidup. Yang biasanya santai, tahun 2026 mendadak kontemplatif. Yang biasanya cuek, tiba-tiba bicara tentang masa depan. Yang biasanya hidup tanpa arah, tiba-tiba ingin mengerti dirinya. Jangan kaget, itu tanda bahwa kesadaran kolektif sedang naik. Jangan jadi halangan, tapi jadi solusi. Bagaimana membaca pertanda sebelum terlambat? Nah, ini bagian paling penting. Jangan hanya dengar tanda. Mengerti cara membacanya jauh lebih penting. Cara baca pertama, dengarkan tubuhmu, ia lebih jujur dari pikiranmu. Kalau tubuh mulai sering meriang tanpa sebab, bergetar tiba-tiba, merinding di tempat tertentu, leher terasa berat, tengkuk panas, itu bukan selalu sakit. Itu bisa jadi reaksi tubuh terhadap medan energi baru. Dengarkan, jangan panik, jangan mengabaikan.
Cara baca kedua, jaga emosi seolah sedang menjaga api kecil. Di 2026, emosi gampang terbakar. Maka siapa yang bisa menjaga emosinya, dialah yang selamat lahir batin. Dalam pitutur Jawa, sabar iku obore jagat. Kesabaran adalah lampu dunia. Tanpa sabar, dunia gelap. Cara baca ketiga, jangan melawan energi, ikuti irama alam. Ketika energi besar bergerak, kamu tak bisa melawannya. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menyesuaikan irama, seperti orang menari. Kalau musiknya cepat, jangan bergerak lambat. Kalau musiknya lembut, jangan menghentak. Membaca energi itu seperti menari dengan alam. Cara baca keempat, jangan cepat menghakimi hal gaib. Kalau ada fenomena aneh di rumah atau lingkungan, suara halus, angin lewat tiba-tiba, benda jatuh sendiri, jangan langsung bilang setan. Kadang itu hanya perubahan medan energi. Semar bilang begini bukan untuk menormalkan yang aneh-aneh, tapi supaya manusia tidak reaksioner. Cara baca kelima, ingat, energi besar selalu membawa dua hal. 1. Kesempatan. 2. Kekacauan. Yang menentukan hasilnya bukan energinya, tapi kesiapan batin manusianya. Kalau batinmu kuat, energinya jadi bensin perkembangan. Kalau batinmu pecah, energinya jadi baterai yang membuatmu tersesat. Inti utama batch keempat. Tahun 2026 adalah tahun ketika energi spiritual Nusantara bergerak, berubah, dan naik seperti ombak besar. Yang siap akan naik bersama ombak, yang tidak siap akan tercebur dan kaget sendiri. Semar hanya ingin sampean bisa membaca tanda sebelum terlambat, peka tanpa paranoid, waspada tanpa stres, sadar tanpa sok tahu, waras di tengah edaning zaman. Karena dalam serat Sabdo Palon tertulis, wong sing eling ora bakal kesasar. Orang yang sadar tidak akan tersesat, Naang. Jalan aman dan praktek lahir batin untuk menghadapi energi 2026. Ndok toleh butuh-butuhku kabeh. Sekarang sampailah kita di bagian paling penting. Bagian yang dari tadi kamu tunggu-tunggu. Bukan ramalan seramnya, bukan wangsit megahnya, tapi cara supaya kamu tetap waras, tetap selamat, tetap bisa tidur nyenyak meskipun energi 2026 kayak ombak besar yang siap nyeret siapa saja yang lengah. Karena apa gunanya ngerti tanda langit, ngerti gerak tanah, ngerti bisikan alam, kalau hati tetap seperti plastik resek, kecil, gampang robek, kebanyakan drama. Maka ayo kita masuk ke inti. Bagaimana manusia harus bersikap lahir batin supaya selamat menghadapi getaran 2026. Pertama, ojo kumawani tanpa kawruh, jangan nekat tanpa pengetahuan. Pitutur Jawa mengatakan, ojo kumawani tanpa kawruh,
ojo gumedhe tanpa nyoto. Artinya, jangan berani tanpa ilmu, jangan sombong tanpa bukti. Di tahun 2026, banyak orang akan sok tahu, banyak yang akan sok suci, banyak yang akan jadi pahlawan spiritual, padahal napasnya saja masih ngos-ngosan saat naik tangga 2 anak. Energi 2026 menuntut satu hal, kerendahan hati untuk belajar. Belajar apa? Belajar mengenali batin sendiri, belajar membedakan ilham dari ilusi, belajar membedakan wejangan dari omongan tukang jual sorga, belajar membedakan ketenangan dari ketidaktahuan. Kalau kamu tidak mau belajar, kamu akan ditarik arus. Kalau kamu mau belajar, kamu akan naik jadi pengendali perahu. Kedua, menata napas, ambegan iku urip. Dalam serat Wedatama ada kalimat, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu hanya bisa terjadi kalau diamalkan. Dan laku pertama yang harus diamalkan di 2026 adalah laku napas. Bukan napas ala yoga mahal yang gurunya ngomong Inggris dengan aksen Jawa. Bukan juga meditasi gaya barat yang penuh timer dan notifikasi. Yang aku maksud simple. Tarik nafas pelan, tahan, hembuskan pelan. Lakukan 3-5 menit setiap hari. Kenapa? Karena energi 2026 akan kacau. Dan manusia yang napasnya pendek, emosinya akan meledak duluan sebelum dunia betulan meledak. Napas yang benar itu seperti cangkar. Setenang apapun laut badai, kapalmu tetap tidak hanyut. Ketiga, ngelmu pangroso, melatih kepekaan terhadap pertanda. Orang Jawa dulu tidak sok pinter. Mereka halus, mereka peka. Mereka bisa membaca perubahan energi tanpa perlu aplikasi ramalan atau YouTuber spiritual dengan thumbnail wajah melotot. Fenomena 2026 akan menunjukkan banyak pertanda halus. Misalkan, hewan tiba-tiba gelisah, angin bertiup tidak seperti biasanya, alam seolah mengedipkan mata, mimpi-mimpi tertentu muncul berulang, suara hati jadi lebih sering ngomong. Ini bukan tahayul, ini frekuensi alam berubah. Bagaimana menyikapinya? Dengan tenang, dengan ngerti rasa, bukan dengan panik. Ada pitutur Jawa begini, yen atimu resik, tondo sekedap dadi prasaja. Jika hatimu bening, pertanda yang rumit menjadi mudah dipahami. Maka beningkan hatimu, tidak perlu menjadi cenayang, cukup menjadi manusia yang tidak dikuasai ketakutan. Keempat, ojo gampang dumeh, jangan mujahidin pleset. Ini penting dan sanyat. Tahun 2026 akan menyingkap tabiat asli manusia seperti membuka tirai kamar mandi ketika orang sedang mandi. Banyak orang akan pura-pura jadi malaikat. Suaranya lembut, tapi niatnya keras alias jelek. Tampak agamawan religius, tapi hatinya lebih kering dari kayu bakar. Maka jangan ikut-ikutan jadi agamawan palsu yang merasa punya hak menasihati seluruh dunia
padahal dirinya sendiri belum bisa mengendalikan amarah 5 menit saja. Ingat pitutur ini, si gargumantung karpe, ati wis garing jerone. Lidah bisa berbicara sesukanya, tapi hati tetap menampakkan dirinya. Orang yang benar-benar spiritual tidak berisik, tidak rewel, tidak merasa superior. Yang banyak ngomong biasanya, ya kamu tahu sendiri, masih belajar jadi manusia. 2026 butuh manusia yang rendah hati, bukan manusia yang merasa jadi juru selamat. Kelima, menjaga rumah, perisai lahir batin. Energi 2026 akan mempengaruhi rumah-rumah juga, bukan cuma batin. Apa yang harus dijaga? 1. Kebersihan ruang. Rumah yang kotor mengundang energi kacau. Sapu, pel, rapikan barang. Ini bukan cuma soal kebersihan fisik, ini soal alur energi. 2. Cahaya dan sirkulasi udara. Rumah gelap sama dengan batin ikut gelap. Buka jendela setiap pagi, biarkan matahari masuk. Sinar pagi adalah penyembuh paling tua. 3. Niat dan doa. Doa itu bukan untuk memelas agar Tuhan kasihan. Doa itu penguat niat, semacam wifi batin. Gunakan kalimat sederhana saja. Rahayu, rahayu, mugi Gusti paring terang dalan. Artinya, semoga keselamatan menyertai, semoga Tuhan memberi jalan terang. Ucapkan pelan, tulus, tanpa drama. Keenam, mengurangi kebisingan mental. Tahun 2026 itu seperti pasar malam, terang, berisik, dan penuh tipu-tipu. Jika hatimu ikut berisik, maka tamat sudah. Maka lakukan diet sederhana. Poteo diet berita, poteo diet gosip, poteo diet komentar netizen, poteo diet konten menakut-nakuti, poteo diet drama spiritual palsu. Ganti dengan membaca sesuatu yang menenangkan, mendengarkan suara alam, tidur cukup, dan berjalan kaki sebentar setiap sore, mengamati langit malam. Sederhana, tapi mengembalikan kewarasan. Ketujuh, menyiapkan diri secara praktis, bukan paranoid. Semar bukan tipe yang suka menakut-nakuti. Tapi aku juga tidak ingin kamu jadi orang yang menghadap badai sambil senyum-senyum, tanpa persiapan. Maka, siapkan hal-hal kecil ini. Stok air bersih, obat-obatan dasar, keuangan darurat, kontak keluarga yang bisa dihubungi, peralatan rumah sederhana. Ini bukan tanda takut, ini tanda welas asih pada diri sendiri. Pitutur Jawa berkata, sedio tayung sadurunge udan. Dan di 2026, kadang gerimisnya datang tanpa aba-aba. Kedelapan, menajamkan intuisi dan menenangkan egomu. Energi 2026 akan membuat intuisi manusia meningkat, tapi ego juga ikut naik. Intuisi itu lembut, ego itu berisik. Maka belajar membedakan. Intuisi membuatmu tenang, ego membuatmu tergesa-gesa. Intuisi memberi petunjuk, ego ingin menang. Intuisi jernih,
ego mendramatisasi. Saat hatimu bingung, tanyakan, iki atiku apa egoku sing ngomong? Ini hatiku atau egoku yang bicara? Kalau kamu bisa menjawab itu, selamat. Kamu sudah setengah selamat dari badai apapun. 9. Jalan aman, sederhana tapi sakti. Akhirnya, aku berikan resep paling praktis. Kesiji, tidur sebelum terlalu lelah. Batin yang kelelahan adalah pintu bagi energi kacau. Keloro, jangan menyakiti siapapun, bahkan lewat pikiran. Energi 2026 mempercepat karma seperti kilat menghajar pohon kelapa. Ketelu, rawat koneksi dengan alam. Sentuh tanah, rasakan angin, dengar suara air. Alam sedang bicara banyak tahun itu. Kepapat, senyum. Senyummu itu doa dalam bentuk paling sederhana dan paling ampuh. Hei, dulur-dulurku, 2026 itu bukan kiamat, bukan akhir, bukan hukuman langit. 2026 itu pengingat bahwa manusia harus kembali waras, kembali sederhana, kembali peka, kembali punya rasa. Energi besar itu datang bukan untuk menumbangkanmu, tapi untuk mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Ingat pituturku terakhir, sing eling bakal kajaga, sing waspada bakal selamat. Yang sadar akan terlindungi, yang waspada akan selamat. Semoga rahayu menyertai langkahmu. Semoga kedamaian tetap ada meski badai lewat di atas kepala. Semoga hatimu tetap terang, meski dunia kadang gelap. Rahayu, rahayu, rahayu. Lan samar mawaring sapa sinokmaya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumuping rasa jati aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa drengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ingsun ya sira sira ya